gelap. Mungkin dari sebagian Anda biasa melihat dalam gelap, tapi ini bukan sembarang gelap atau bukan gelap yang biasa. Suatu saat saya ketemu dengan seorang gadis usia kurang lebih 25 tahun. Dia siang hari itu takut dengan gelap, apalagi malam hari. Begitu takutnya dengan yang namanya gelap. Kemudian kita berbincang-bincang, kita ngobrol. Dia begitu takutnya meskipun ini suasana siang hari dan tidak begitu gelap. Hanya gelap sedikit saja, dia begitu takut. Contoh misalkan dia ke kamar mandi, meskipun ada sinar dari ruang di dalam rumah yang masih kelihatan di dalam kamar mandi, dia pasti tidak berani. Dia pasti menyalakan lampu, pergi ke dapur, ya walaupun siang hari, ya masih ada sinar dari luar, tidak begitu gelap. Tapi kalau ada sudut-sudut gelap yang sedikit saja, dia sangat takut. Nah, ini bukan ketakutan yang normal terhadap gelap. Mungkin dari Anda ada beberapa, kalau malam hari ada yang takut menuju ke jalan yang gelap, itu masih kategori normal. Tapi kalau hanya sedikit gelap saja dia sangat ketakutan, itu tanda bahwa dia mengalami yang namanya fobia, ketakutan terhadap gelap. Usut punya usut, gadis ini ternyata punya cerita yang menarik. Saya katakan, jika kamu ingin sembuh, saya akan bantu kamu. Dan dia bersedia. Kemudian saya lakukan proses hipnoterapi seperti biasanya. Saya ajak dia masuk ke alam bawah sadar. Kemudian gadis itu menceritakan ya, di awal mula kenapa dia takut dengan gelap. Saat itu dia di usia kurang lebih 19 tahun, saat masih kuliah di salah satu kota di Jawa Tengah. Suatu malam, gadis itu sedang mau tidur. Tapi sebelum tidur, gadis itu melakukan ibadah sholat. Karena dia Islam, dia sholat Isya malam itu. Dia berdua dengan temannya, kawannya. Satu kamar ada 2 orang. Saat itu kawannya tidak di kamar karena sedang kuliah dan dia sendiri. Saat selesai sholat Isya, gadis itu beranjak mau tidur. Nah, seperti kejadian orang yang setengah sadar ketika dia mulai pejaman mata, ya, dia belum tidur, di sudut matanya dia seolah-olah melihat ada bayangan putih tempat di mana dia sholat tadi. Dia seperti melihat hantu pocong di situ. Seketika dia sangat ketakutan. Dia berusaha untuk teriak, tapi sia-sia, suaranya tidak keluar. Dia berusaha untuk bergerak, tapi sia-sia karena tubuhnya kaku. Jadi dari sudut matanya, di situ melihat pocong itu melakukan gerakan seperti dia sholat, mengayun-ayun. Itu kejadiannya menurut cerita dia itu beberapa menit dan itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Karena saat itu, saat dia mau tidur, lampunya dimatikan di dalam kamar. Nah, itulah yang menjadi akar masalah awal ketika dia mau tidur, dia takut dengan gelap dan sampai di bawah di usia 25 tahunan ini. Dan tentu sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun siang hari tadi ada sudut yang gelap sedikit saja, dia begitu takutnya. Dan ketika saya seperti biasa melakukan proses hipnoterapinya, saya sudah tahu akar masalah sebenarnya. Kemudian saya ubah ceritanya di bawah sadar. Oke. Yang awalnya dia melihat di sudut matanya bahwa ada pocong yang melakukan gerakan mengayun-ayun seperti itu, dia sangat ketakutan. Pertanyaan, apakah ini real pocong sungguhan, hantu sungguhan, ataukah dia sedang berimajinasi? Oke. Kalau menurut pengalaman dan pengetahuan saya, yaitu adalah disebut dengan positif visual halusinasi. Jadi, ketika dia tadi mau tidur, memejamkan mata dalam suasana gelap, dia masuk kondisi trans, alam bawah sadar. Oke. Disitulah muncul gambaran tadi, karena dia habis sholat tadi memakai mukena atau rukuh yang berwarna putih tadi, muncul kembali visualnya. Ya mungkin karena dia merasa sendiri saat itu, mungkin ada sedikit ketakutan, itu menjadi trigger sehingga muncul sosok yang terlihat seperti pocong tadi. Ya kalau menurut saya itu bukan real, itu hanya gambaran pikirannya saja. Dan ketika saya melakukan proses hipnoterapi, apa yang saya lakukan? Ya, saya meyakinkan di alam bawah sadarnya apa yang dia lihat itu bukan real, ya, itu bukan kenyataan. Bahkan saya ubah ceritanya
Yang kamu lihat mirip pocong itu sebenarnya teman kamu satu kamar yang sedang sholat isya. Dan dia mempercayainya. Karena apa? Ketika seseorang ini sudah masuk ke alam bawah sadar yang paling dalam, di pikiran yang terdalam manusia ini, di alam bawah sadar, pikiran kritis itu sangat turun, sangat rendah. Yang terjadi di sana, kata-kata yang saya berikan, yang masuk ke alam bawah sadar ini, diterima sebagai sebuah kebenaran. Maka saya dengan mudah mengubah jalan ceritanya. Yang awalnya dia berimajinasi itu adalah hantu pocong tadi, yang sedang melakukan mirip gerakan sholat tadi seperti rukuk. Saya ubah ceritanya itu adalah teman kamu yang sudah selesai pulang kuliah, dia sedang sholat isya. Dan saat itu dia percaya, oh saya pikir itu tadi hantu, ternyata teman saya. Coba dia habis sholat ini, coba lihat dia nyamperin kamu, tanya. Saya ajak dia dialog di imajinasinya, seolah-olah itu temannya selesai sholat, yang ngobrol sama dia, barulah dia lega, barulah dia tenang. Apa yang ditakutkan ternyata bukan yang seperti yang dia pikirkan. Dalam imajinasinya itu hanya temannya. Dan itu saya bawa sampai ke usia 25 tahun. Dan ajaibnya, saya tes saat itu juga untuk masuk ke kamar mandi, yang memang saat itu suasananya malam ya, meskipun ada penerangan dari lampu dari luar. Saya suruh masuk tanpa menyalakan dan dia berani. Saya tanya, perasaan gimana? Enggak ada apa-apa, biasa aja. Masih ada ketakutan? Enggak. Seketika sembuh. Nah, ini adalah cerita betapa hebatnya ketika teman-teman ini paham ilmu hipnoterapi. Ilmu hipnoterapi bukan seperti sulap atau trik yang murahan, tidak. Lebih daripada itu, bisa mengubah hidup seseorang, bisa mengubah jalan hidup seseorang yang awalnya mengalami ketakutan, trauma mendalam, luka batin. Nah, ini bisa tersembuhkan dengan sangat cepat, dan itu bisa permanen. So, buat teman-teman yang sudah tahu kehebatan kedahsyatan ilmu hipnoterapi ini, bagi Anda yang mengalami hal yang serupa atau mirip seperti ini, teman-teman bisa hubungi nomor WA. Nanti teman-teman bisa mendapatkan layanan hipnoterapi via Zoom jarak jauh, atau bahkan bila Anda ingin mendalami ilmu hipnoterapi, Anda juga bisa mendaftar kelas privat bersama saya, Mas Nur. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. See you next time, bye-bye. Salam hipnosa.